Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat. Marilah kita merenungkan Sabda Siap Saji Minggu 8 Agustus 2021, hari Minggu biasa ke-19 dan juga peringatan Santo Dominikus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah mengutus Putramu datang ke dunia sebagai roti kehidupan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sudah makan pagi atau masih sedang masak untuk mempersiapkan makanan pagi? Kali ini kita diajak untuk membicarakan tentang makanan. Ibu-ibu di rumah selalu menghidangkan makanan sesuai dengan selera anggota rumah. Juga kualitasnya tergantung pada keuangan yang dimiliki keluarga. Pada masa COVID ini, kita lebih banyak berkumpul di rumah. Ya ujung-ujungnya ya makan. Nah, makan inilah yang dibahas. Kita sebagai orang-orang di dunia ini sibuk dengan makan duniawi. Aku memakan KFC, aku memakan ini, memakan itu. Itulah dunia makan. Apalagi anak-anak suka sekali dengan makan makanan yang dibungkus-bungkus yang mempunyai obat-obat pengawet. Itu akan berdampak pada waktunya. Setiap hari kita selalu sibuk dengan makan. Siang, pagi, siang, malam. Makanlah, makanlah. Tetapi yang kita bicarakan adalah makanan jasmani. Setelah kita makan, lapar lagi. Kalau kita kebanyakan makan, maka kita menjadi gembrot. Sulit sekali membuat tubuh kita menjadi slimmer lagi. Nah, di sini dalam Injil pengertian tentang makan hanyalah makan jasmani.
Yesus ingin menerangkan makanan rohani. Maka dia mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Apa jawab tetangga-tetangga Mbel? Dia lahir dari Maria dan Yusuf, kok bisa begitu? Nah, saudaraku terkasih, mereka belum tahu siapakah Yesus sebenarnya. Baru nanti mereka tahu ketika Yesus disalibkan. Dia akan hidup kembali, bangkit, dan datang mengunjungi para muridnya. Dan selalu makan bersama. Aneh toh? Maka lalu kadang-kadang para murid berkata, mikir itu hantu. Tapi Yesus mengatakan hantu itu tidak ada tulang dan dagingnya seperti yang ada padaku. Baru lebih paham ketika Yesus makan, mereka hanya diam-diam saja. Kepada orang dua pemuda di Emmaus, mereka melihat Yesus makan. Ketika para nelayan berada lagi di Danau Galilea, Yesus minta makan, minta ikan. Dan juga melihat api arang. Mereka melihat. Demikian pula Maria Magdalena melihat. Tetapi kemudian Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Dan Yesus memegang Thomas. Maka kebangkitan yang dilihat sekarang menjadi sebuah fakta nyata bahwa Yesus hadir. Itulah roti. Karena itu para murid merenungkan kembali tentang perjamuan malam terakhir di mana Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah untuk keselamatan. Itulah saudaraku terkasih yang disebut dengan roti surgawi. Karena itu dalam gereja Katolik, hal ini menjadi fokus utama, yaitu sakramen Ekaristi, sakramen yang disebut juga sebagai puncak dari seluruh sakramen. Maka ada sebuah lagu yang enak yang kita dengar adalah Panis Angelicus Roti Surgawi. Cukup banyak mujizat yang terjadi dalam gereja Katolik untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu bukan hanya omong kosong, cuap-cuap, tapi betul sebagai sebuah fakta. Maka kita sudah dibiasakan untuk menerima komuni kudus. Hanya dalam masa COVID ini, kita hanya menerima komuni kudus virtual. Karena apa? Yesus selalu hadir di hati kita. Maka ketika kita menerima komuni virtual itu, berbicaralah dari hati ke hati dengan Yesus, dan Yesus akan menjawab doa-doa kita. Itu yang disebut dengan roti surgawi. Maka beruntunglah kita boleh memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Selamat merayakan Ekaristi walaupun hanya virtual pada masa COVID ini, tetapi hati Anda ada di hati Yesus. Barang siapa percaya dan mau menerimanya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Selamat merayakan hari Minggu. Juga pada hari ini kita merayakan Santo Dominikus, pendiri kongregasi Ordo Pengkhotbah, yang juga melahirkan Santo Thomas Aquino, yang memberi diri seutuhnya untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja, dan Santo Dominikus khususnya menekankan berdoa rosario. Mari saudaraku terkasih, kita tetap berdoa, kita menyambut tubuh Kristus dalam komuni kudus virtual, dan kita boleh mendapatkan berkat-berkat berkelimpahan. Selamat pagi.